Akhirnya apa? Dia ketemu anak kucing tuh kecil, dia banting, dia pikir nggak apa-apa lah kan nggak mati, mantan juga hidup kayak di kartun gitu kan. Waktunya buat anak, semua ada kartun Sabtu Minggu, sekarang udah nggak ada. Isinya ya sinetron-sinetron yang mungkin dari segi edukasi untuk anaknya nggak ada. Halo, saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Nama saya Dr. Prima, saya dokter bidana dan kandungan. Saya Willy, dokter spesialis anak. Saya Dr. Yoga, dokter spesialis anak. Saya Dr. Viana, saya dokter anestesi. Saya Dr. Fadilah, saya dokter kandungan. Saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Apa benar-benar tentang kartun? Kartun itu mengasihkan untuk ditonton, sekarang menjadi sarana edukasi juga. Kartun, ya kita nggak bisa pungkirin kartun itu saat ini ya termasuk genre film yang terfavorit di layar kaca gitu loh. Dan juga menjadi tontonan favorit setiap anggota keluarga. Kartun itu adalah suatu tayangan yang sangat saya tunggu-tunggu waktu saya kecil. Tontonan yang menggembirakan tentunya ya, lelucon lah. Lelucon yang saya rasa semua orang akan suka. Lalu bagaimana pendapat dokter tentang kartun yang menunjukkan kekerasan seperti Tom and Jerry? Kartun itu kan ada peruntukannya, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, ada yang untuk dewasa juga. Kalau yang menunjukkan kekerasan menurut saya enggak, artinya mungkin hanya bisa ditonton oleh remaja lah minimal atau dewasa. Kalaupun ada anak-anak usia sekolah yang menontonnya, saya rasa harus ditemani oleh orang tua. Mungkin kalau untuk orang yang dewasa yang bisa berpikir secara jernih, ini hanya jokes ya, itu hanya candaan, itu sih sebenarnya sih tidak apa-apa. Nah, akan berbeda halnya kalau misalnya itu pada anak yang belum bisa mencerna ya, apakah itu hanya candaan atau apa ya, atau dalam bentuk kekerasan yang ada pada kartun, sebaiknya dihindarkan dari anak-anak. Kalau menunjukkan kekerasan, tapi nggak ada kepikiran untuk berbuat kasar, mungkin karena binatang-binatang kecil yang lucu dan tidak memancing rasa untuk kita itu seperti berbuat kasar ke orang lain gitu. Akhirnya apa? Dia ketemu anak kucing tuh kecil, dia banting, dia pikir nggak apa-apa lah kan nggak mati, mantan juga hidup kayak di kartun gitu kan. Nah itu kita nggak sadar kadang-kadang dampak negatif dari kartun tadi. Emang dia lucu sih, fun gitu ya, kita ketawa-ketawa ngelihatnya. Tapi kalau sudah masuk ke dasar pikiran kita, ke alam bawah sadar kita, terus itu terus berlangsung, nggak ada yang mengarahkan pas lagi nonton, bahaya banget. Di umur berapa dok seorang anak baru diperbolehkan untuk nonton kartun? Kalau diperbolehkan untuk menonton kartun, sebenarnya anak dari kecil pun sebenarnya sudah bisa ya kita lakukan nonton kartun. Kartun juga banyak kok yang jenisnya edukasi ya, tentunya berdasar kategori umur. Kan sekarang sudah gampang kita bisa lihat di berbagai platform, di berbagai media juga sudah mencantumkan kategori umurnya. Jadi kita tinggal sebagai orang tua menyesuaikan mana yang boleh ditonton untuk anak kita. Kartun itu kan ada dampak positif, dampak negatif. Selama orang tua bisa menyaring, kita boleh memberikan tontonan kepada anak-anak, film-film kartun, tapi ya kita usahakan ya tontonan-tontonan yang memberikan dampak yang positif, yang ada arti pendidikannya misalnya. Karena dari tontonan-tontonan yang berdampak positif kita bisa ngambil banyak hal juga. Misalnya dari film kartun itu si anak bisa belajar berkomunikasi, bisa belajar bahasa, misalnya nonton-nonton film kartun yang berbahasa Inggris, seperti itu. Boleh, karena itu sebagai salah satu bentuk dia untuk mengeksplorasi imajinasi dia. Gitu. Justru kayak sekarang nih, sekarang nggak ada tuh tentang kartun-kartun anak. Jadi anak kasihan. Anak zaman sekarang, kalau zaman saya dulu waktu kecil, siap Sabtu Minggu itu adalah waktunya buat anak. Semua ada kartun Sabtu Minggu, sekarang udah nggak ada. Isinya ya sinetron-sinetron yang mungkin dari segi edukasi untuk anaknya nggak ada.
Sebenarnya kartun itu ada jenisnya sih. Ada kartun yang sifatnya edukasi ya, kayak misalnya kartun-kartun yang mengajarkan angka, terus bentuk, itu kan cocok tuh buat anak-anak usia prasekolah ya. Kartun itu sifatnya menurut saya sih interaktif gitu. Mereka akan mampu cepat menangkap ketika kita berikan kartun yang isinya edukatif. Jadi belajar sambil bermain lah istilahnya. Itu cocok sih menurut saya kalau untuk anak-anak. Jadi menurut saya kapan usianya ya sebenarnya mungkin dari anak-anak bisa sih, cuman jenis kartunnya itu yang harus kita pilih seperti itu. Terus apa sih alternatif lain supaya anak nggak terlalu banyak nonton kartun? Alternatif lain selain supaya anak tuh nggak fokus nonton kartun, pertama ya harus pakai aturan main itu tadi. Kita batasin jumlah waktunya, misalnya sehari 2-3 jam sehari. Kemudian ubahlah kebiasaan. Ubahlah kebiasaan ini maksudnya apa? Biasanya anak ini mencontoh orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya juga hobinya nonton, ya otomatis anak-anaknya pasti akan ikut. Nah, jadi ubahlah dari kebiasaan orang tuanya. Alternatifnya tentunya dengan aktivitas, entah itu aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Dengan games-games yang menarik, kemudian dengan olah minat bakatnya dia ya. Misalnya dia suka menggambar, ya kita support dia dengan memberikan banyak tempat untuk dia bisa menggambar atau alat-alat gambar yang bervariasi. Bisa kita pakai Montessori, bisa pakai permainan-permainan yang sebenarnya itu mengajarkan gitu. Dan sebenarnya namanya anak, stimulasi visual dan stimulasi secara motorik itu penting banget. Aktivitas-aktivitas fisik yang mungkin lebih berguna untuk kesehatan sosialnya si anak, yang menghindari kecanduan itu tadi. Jadi dia ada aktivitas lain yang tidak melulu digital. Bersepeda ya, bermain bola seperti itu. Ya, aktivitas fisik yang nggak hanya dia duduk pasif aja ya. Jadi aktivitas motorik itu juga penting, harus kita latih kepekaan dia terhadap lingkungan ya. Saya rasa sih itu ya terlibatlah dalam mendidik anak, ajak dia untuk